Halo semuanya, untuk teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk rekan-rekan saudaraku dimanapun Anda berada, untuk pemirsa, untuk semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Indonesia maupun dari mancanegara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan di hari ini tetap semangat, tetap sehat, dan tetap dalam keadaan baik. Nah, gini kawan, ini kita mau belajar lagi, mau sharing lagi, mau berbagi materi teori lagi. Walaupun teori itu tak semudah praktek yang ada di lapangan, tapi setidaknya dasarnya itu semuanya memiliki dasar teori. Tapi pada prinsipnya teori harus dikerjakan di lapangan. Namun kadang-kadang pengerjaan di lapangan itu tak semudah di teori, tapi setidaknya proses teori itu sudah mendasari proses di lapangan. Karena kalau kita tidak tahu teorinya, kita tidak bisa terjun di lapangan. Bahkan kalau kita tidak terbiasa di lapangan, misalkan juga kita di lapangan kita tidak tahu teorinya pun sama saja. Jadi antara teori dan lapangan itu sangat diperlukan, kira-kira seperti itu. Ini kita hanya sharing berbagi informasi sepengetahuan kita saja ya, tidak ada rasa saling menggurui atau yang lainnya. Nah, ini kita belajar dari dasar, karena sesuatu itu belajarnya dari dasar. Nah, dari dasar nanti akan naiknya ke atas. Kalau kita langsung belajarnya dari yang paling tinggi, ya nanti susah. Jadi kita paling dasar. Nah, ini kebetulan ada legendnya Matic Honda injeksi, khususnya dari generasi all-nya Beat yang masih generasi 2013-2014 akhir. Berarti kan kita bahas aja ini legendnya dari Honda Beat gitu, yang sudah program full injection. Nah, perlu digarisbawahi, namanya program itu berarti satuan yang berdiri atas sebuah sistem ya. Kemudian full injection, nah full berarti paket penuh, injection berarti perubahan antara bahan bakar dan pengapian. Jadi semuanya sudah dikontrol di komputeris atau yang disebut dengan ECM atau ECU. Nah, gini, kadang-kadang persepsi orang-orang itu salah dalam wacana ya kadang-kadang. Ini kita hanya sharing saja sih, andai kata nanti ada tutur kata, sikap, statement yang salah ya mohon maaf. Jadi kadang-kadang motornya berebet, direset nanti sembuh gitu kan, ya belum tentu gitu loh, belum tentu. Dalam arti gini loh, berebetnya itu karakternya bagaimana kan gitu. Ada berebet yang dalam kategori hanya keks atau sampah di dalam ECM, yang bikin kerja ECM atau file di dalam ECM perangkat lunaknya itu terganggu. Nah, itu bisa direset sembuh, tapi mayoritas 90% itu tidak sembuh karena karakter penyakit itu beda-beda. Jadi harus dilakukan check up dulu, minimal sampai kalau ada scanner harus di scan lah minimal, karena dunia sekarang kan sudah masuk ke dunia digitalis. Walaupun generasi Beat ini sudah program full injection, masih versi yang paling rendah. Di atasnya ini kan sudah banyak-banyak fitur dan segala macamnya. Nah, di sini nanti akan kita membuka file program full injectionnya yang di dalam ECU ini loh kenyataannya. Jadi motor berbet itu direset nggak sembuh gitu loh, tinggal tergantung berbetnya seperti apa. Nah, di reset itu memang dibutuhkan dikala Anda turun mesin, habis tune up ringan, habis OT di bagian full injectionnya, entah ya, injektor, filter body, kemudian full pump. Walaupun akimu sampai lepas, itu harus dilakukan penyesuaian ECM atau penyesuaian ECU agar terbiasa dengan kehidupan program yang baru ya. Reset tidak akan menghilangkan datamu, tapi reset akan memuliakan keadaan ECM untuk aktivitas sebuah program kerjanya gitu ya. Oke, paham dari sini ya. Nah, dari situ maka harus kita lakukan pengecekan dulu jika ada motor mengalami kendala minimal. Kemudian kalau sudah selesai pengecekan, kemudian dalam pola khususnya pengukuran tekanan full pump, keadaan bahan bakar di dalam tangki, kerak dan segala macamnya, filter full pump dan segala macam jenisnya. Kemudian pastikan pengapian juga aman, pendamping filter udara itu aman, kebersihan total body itu aman.
Nah, oli mesin dalam keadaan baik, maka dari situlah ada waktu treatment, maka dari situlah ada periodik perawatan gitu loh. Ya kalau motor dibiarkan saja, yo gimana? Periodik perawatan itu berkala dari batas spek 10 sampai 15.000 minimal perawatan lah, entah perawatan di bagian tune up atau segala macam lah, intinya gitu. Ada waktu nyantainya motor atau ada waktu memanjakan motor. Sejelek-jelek apapun motor yang bernaungan program full injeksi, yaitu masih generasi daripada injection. Wis segala injeksi lah ya, dari sejelek-jelek apapun Honda injeksi, kemudian yang sudah berasumsi electrical ya itu masuk ke program injeksi, entah dari Honda, Suzuki, Yamaha. Nah, itu semuanya diatur oleh ECM atau yang disebut dengan ECU. Yang penting ECU-nya jangan konslet dulu dah, yang penting ECU jangan mati dulu dah, karena kalau ECU itu mati ataupun ECU itu konslet, maka otak kita akan berbicara ke semua tubuh kita, gagalkan semua tindak langkah kegiatan kita yang akan membuat kita terjadi gila. Kira-kira seperti itu. Kalau ECU-mu set ya gila semuanya, karena komputernya semuanya diatur di ECU. Nah, kita ngomong tentang KZL ini ya, atau Beat generasi pertama ya. Kita nggak ngomong tentang Beat New, Beat 2020, 2021 atau segala macam. Kita belajar dari dasar dulu. Nah, setiap motor injection khususnya Honda nih, nah ini sudah beda-beda keadaan, dalam arti setiap orang itu punya potensi masing-masing ya. Setiap anak muda A, anak muda B, orang tua A, orang tua B itu punya potensi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi setiap kekurangan dan kelebihan itu memang dibutuhkan ya, memang dibutuhkan. Dalam kategori setiap motor Honda injeksi dari Matic ini ke Matic yang Honda itu, ke Matic yang Honda sono, nah itu sudah banyak fitur yang berbeda. Dalam arti motor ini memiliki fitur sekian, misalkan motor itu memiliki fitur sekian kali sekian, jadi sudah berbeda fitur. Kalau cara kerja tetap sama, cuman penambahan fitur itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena dia sudah komputeristik, semuanya diatur di kerja pengolahan programnya. Nanti kita akan pantau ECM-nya. Ini khusus di Beat injeksi starter kasar KZL yang ECU-nya masih kecil. Ini yang kita menjadi dasar belajar. Jadi kalau di sini sudah paham ya sama aja, semuanya ke sana ya sama aja. Intinya gitu. Nah, di motor KZL ini atau Beat injeksi starter kasar ini, jadi si ECU itu yang sifatnya lunak, sifatnya komputeris, dia mengontrol aktivitas daripada sensor dan aktuator. Jadi injeksi pernah kita dan sering kita sebutkan ada kontrol atau ECU, ada sensor yang ada hubungannya dengan 4-5 volt. Kemudian ada aktuator yang pendukung daripada aktivitas gerak 12 volt. Jadi program full injection kepunyaan motor Beat tersebut yang ada di depan kita ini, nanti akan kita buka file program injectionnya. Perlu digarisbawahi, motor merebet di reset itu 20% sukses, 80% belum tentu, tergantung tiap penyakit itu beda keadaan ya. Reset fungsinya untuk penyetingan ulang, penyesuaian file. Di motor ini, di dalam program sebuah aktivitas komputerisnya, di dalam aktivitas ECU-nya ini memiliki 21 dokumen yang setiap dokumen sudah memiliki kerja masing-masing. Dengan seri ECU yang kita bahas K25, mau K25 mau apa saja ya sama saja, tapi khusus yang kita bahas ini di K25 ataupun di K46 ya. Nah, serinya KZL. Oke. Nah, ini filenya, file PGM FI-nya atau program full injeksinya memiliki 21 dokumen. Setiap dokumen masing-masingnya sudah memiliki tugas masing-masing. Nah, dalam kategori berarti full injection atau disebut dengan PGM program, berarti antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya ini saling berkaitan, tidak bisa ini
satu sakit, satu sehat, dan segala macam. Jadi namanya file itu dan namanya sistem itu harus kaitan sama-sama bareng, namanya satu tim. Jadi dia harus kuat bekerja sama. Nah, dalam hal tersebut mari kita buka 21 dokumen itu siapa saja. Apakah benar 21 dokumen dari file program ini memiliki tugas masing-masing yang dibaca oleh karakter daripada masing-masing keadaannya. Oke, tak buka Bismillahirrahmanirrahim. Tak buka datanya, minta kontak ya. Ini untuk DLC ada di sini, data link connectionnya. Terserah bebas, sampean mau ngebacanya lewat scanner apa saja, mau versi hadiah, mau versi laptop, mau versi scanner apa saja, bebas dah sampean ya. Oke, kita akan membuka keadaan ya. Oke, kita ambil saja diagnosa biar agak cepat. Maaf ini durasinya agak lama, jadi agak kita percepat durasi ngobrolnya. Jadi Indonesia, dan berikutnya kita pilih tipe. Setiap motor itu sudah punya data masing-masing ya. Kita ambil file bit FI 110. Nah, dari sini di sini ada banyak data filenya ya. Data filenya kita ambil dari file program ECU untuk advert softwarenya sekian. Ya, untuk membaca kode kerusakan karena motor ini sudah kita beneri, sudah tidak ada kode kerusakan, sejarah pun sudah kita hapus ya. Dalam tersebut di sini ada penghapusan dan ada penyesuaian ataupun penyetelan yang dibahas dengan reset. Maka reset itu dilakukan yang terakhir kali setelah sampean nyari info penyakit, mendata info, menghapus kerusakan, baru nanti sampean reset ya. Nah, di sini kita akan coba membuka filenya, data sistem injeksinya ya. Di sini ada 21 dokumen. Ini terbagi menjadi 3 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, untuk kolom 1 terdiri dari, kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 dokumen. Kolom 2 ada 8 dokumen. Kemudian kolom 3 ada 1 2 3 4 5. Berarti 8 kali 2 tambah 5 kurang lebih 21 dokumen. Nah, monggo kita coba buka file per satu dokumennya. Nah, ini terutama kuncinya di sini ada di bukaan gas ya. Bukaan gas itu 0,0 derajat ya. Ini penting, ini patokan kehidupan karena awal kita ngidupin motor itu perlu digas. Nah, ini 0,0 derajat. Nah, kemudian untuk bukaan gasnya dia punya 2 satuan derajat ya. 0,0 derajat dalam poin tertutup penuh, tidak boleh melebihi spek ini. Kemudian untuk voltnya atau tegangannya itu 0,4 sampai dengan 0,5 volt ya. 0,4 sekian sampai 0,5 sekian volt. Tidak boleh di bawah itu dan tidak boleh di atas itu. Jika di bawah nilai standar maka akan terjadi gas terlalu rendah. Kemudian di atasnya itu akan berandangan. Kemudian ada keadaan jika di bawah standar yang benar-benar standar yang dulu sudah pernah kami sebutkan, maka akan DTC 8 ya. Oke, ini filenya. Untuk file 1 ada 8 dokumen, kemudian file 2 ada 8 dokumen, file 3 ada 5 dokumen. Kita akan hidupkan mesin. Dari manakah dokumen ini bekerja? Itu didapatkan dari info mana? Yuk kita coba. Tak hidupin mesinnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamonya coolnya juga sudah mau habis. Untuk Fit 2013-2015 kan masih konvensional pakai dinamo, tapi kalau sudah menginjak 2015 ke sini dia sudah asik, udah starternya halus. Mengeragatnya lebih banyak lagi. Oke, kita coba belajar. Mudah-mudahan di sini mudeng ya, mudah-mudahan mudeng. Mohon maaf ini nggak pamer alat, nggak pakai apa-apa, cuman wawasan kok, mau nambah wawasan saja. Jadi kita baca satu-satu dari putaran mesin ya, dari putaran mesin atau stasioner tidak langsam ya. Ini putaran mesin ini didapatkan dari mana ya? Dokumen putaran mesin ini didapatkan kerjasama dari mana? Kita ngomong dulu patokan. Ini standarnya plus minus 1500 sampai 1650 titik langsamnya kawan ya, titik stasionernya. Nah, untuk putaran mesin ini tergantung oleh 3 titik kesehatan ya. 1, putaran mesin didapatkan dari informasi nilai kompresi. Apa saja kompresi itu? Di bagian
blok silindernya dan head silindernya, ya. Berarti dijabarkan sendirilah kalau daerah komponen head silinder dan blok silinder itu apa saja. Nah, kaitannya juga kalau celah klep ini kekencangan juga akan berpengaruh, maka kaitan kompresi itu sangat berpengaruh. Yang kedua kalinya, itu dia juga akan mendapatkan pengaruh terbesar oleh tekanan full pump dan injektor, ya. Jadi kalau kompresinya menurun, tekanan full pumpnya menurun, injektornya menurun, itu sampai nggak dapat nilai putaran mesin yang maksimal. Paham ya dari sini? Kemudian temperatur mesin atau yang disebut dengan sensor pembacaan, yang dibaca info sekian ini dibaca oleh sensor yang disebut dengan, karena motor ini tidak memiliki air radiator, dengan sensor EOT, engine oil temperature. Maka kalau oli mesinmu habis, maka motornya berbet juga gitu loh. Nah, kalau oli mesinnya habis, pembacaan suhu akan semakin cepat, maka pengaturan bahan bakar minyak ngawur. Nah, gini, temperatur mesin ini bisa naik secara berubah-ubah karena sensor ECT memiliki karakter elektronik termistor, ya. Oke, dia sangat berpengaruh oleh kesehatan oli mesin. Nah, jangan salah, dari suhu ini nanti akan penyampaian ke yang lain, nanti kita turun. Kemudian bukaan gas atau yang disebut dengan sensor TPS. Nah, karena sensor TPS ini untuk mengatur gap. Nah, gap apa? Gap bukaan gas. Nah, gas itu kan bunder 360 derajat. Nggak mungkin lah sampai narik gas itu muter 136 derajat. Ya, secara umum harus memiliki derajat tertentu. Kisaran 85 derajat dalam keadaan lingkar penuh ini, 85 untuk narik posisinya. Nah, dalam tersebut untuk sensor TPS atau sensor bukaan gas ini memiliki dua satuan yang terdiri dari sudut bukaan gas derajat. Ya, standarnya di sini 0,0 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya jangan di atas 0,0 derajat. Nanti gasmu belandangan. Ya. Dalam arti kategori ini koinnya masih tertutup penuh. Ya. Yang dibaca adalah koin total body, diinfokan dari sensor bukaan gas. Jika sensor bukaan gas ini melebihi 0,0 derajat, maka debit minyak pun akan ngawur. Paham? Injektor ini sangat berpengaruh juga oleh putaran mesin yang tadi kita bahas juga. Injektor ini bekerja sama dengan full pump juga. Jadi kalau full pumpmu bermasalah, walaupun injektormu harganya 1 miliar, ya sama aja bohong, ya. Inilah yang disebut dengan program. Program adalah sebuah tim yang harus bekerja sama. Maka kalau motor berbet mau reset, yo 20% sukses, 80% ya gagal. Nah, kalau motormu kompresnya habis, mau kamu reset berapa kali? Full pump drop, mau kamu reset ya ora dadi. Ya, injektor ngiler buat reset ya panggawai sampai emu sampai nggak jadi. Dong ya. Oke. Waktu pengapian ini ya semua yang data di sini ini diatur oleh ECU ya. Semua data di sini diatur oleh ECM. Ya. Oke. Waktu pengapian yang berkaitan dengan coil dan sejenis turun ke bawahnya. Nah, ini memiliki nilai-nilai yang enggak asal dari coil, dari busi, cok busi sudah pernah ngebahas. Nah, pengapian ini juga akan tergantung oleh pick up pulser, kabel pulser, serta sepi magnet. Jangan salah, sepi magnet itu sangat berpengaruh juga, ya. Kemudian tegangan baterai itu ada kaitannya dengan si konstruksi spool, kemudian daripada kiprok ataupun regulator itu sendiri. Nah, temperatur mesin ini memiliki dua keadaan. Ada dua tempat yang berbeda, karena panasnya mesin berarti kan dibaca oleh satuan derajat, kemudian pengiriman data panas diatur berupa nilai tegangan, ya. Maka kalau sensor EOT-nya itu masih dingin, pulsa injektor diperlebar. Kalau dia sudah panas, pulsa injektor akan distabilkan. Paham ya? Untuk bukaan gasnya ini restannya 0,4 sampai 0,5, ya. Tidak boleh di atas itu maupun di bawah itu, sudah pernah kami bahas. Intinya gini, kita hanya menjabarkan sebuah kerja dokumen dan berasalnya. Kalau ibaratnya kita lebih detailkan lagi sampai akar-akarnya, ini bisa 5 jam ya. Jadi ini kita ambil sedikit info saja. Nah, ini
sebagian file yang terdiri dari 8 dokumen lagi ada di O2 sensor. O2 sensor ini membaca emisi ya untuk membuat ramah lingkungan. O2 sensor ini tergantung oleh oksigen, tergantung oleh celah klep, tergantung oleh tekanan full pump. Maka kalau ibaratnya tekanan full pump injektormu juga bermasalah, celah klep juga bermasalah, maka gas buang pun akan bermasalah gitu loh ya. Nah, jangan lupa juga pastikan bahan bakar itu harus baik juga. Kalau bahan bakar buruk, pembacaan oksigen juga akan terbaca buruk ya. Kemudian debit bahan bakar minyak ini ada kaitannya dengan pengontrolan keadaan yang semuanya dikondisikan di ECU. Semua data ini dikontrol di ECU. Apapun kegiatan Anda hari ini, sore ini, malam ini diatur, di mindset oleh ECU atau oleh otakmu ya. Debit bahan bakar minyak berkoreksi atau beraltitude oleh tekanan full pump dan injektor. Ini standar speknya 0,9. Kalau di bawah nilai debit tersebut itu berarti tekanan full pump terlalu besar. Kalau di atas ini berarti tekanan full pump terlalu rendah gitu ya. Kemudian pompa bahan bakar minyak untuk indikasi bahwasanya ini loh sudah aktif tekanan full pumpnya. Ya, ini fitur tambahan daripada switch starter samping. Kemudian fitur tombol starter atau switch starter, fitur pengaturan relay starter bisa dikontrol di sini semua. Kemudian fitur cuk atau yang disebut dengan sensor langsam atau fast idle switch atau sensor EACV. Ini sensor ini berkaitan dengan filter udara ya. Maka pastikan jika motor berbet, pastikan 5 poin itu aman. 1, sistem bahan bakar minyak. Nah, sudahlah, tidak usah kami sebarkan satu-satu. Intinya kalau dijabarkan 5 jam bahkan 1 hari. Sistem bahan bakar minyak itu luas ya. Dari tangki, dari full pump, dari injektor ya. Dari ECU itu sendiri ada kaitan controllingnya. Kemudian sistem kompresi, paham lah ya, sistem kompresi di bagian engine. Sistem pengapian, top pengapian, bahkan sistem daripada pencampuran udara yang ada kaitannya dengan filter udara ya. Ini ada kaitan dengan filter udara. Jika filtermu kotor, maka ada kemungkinan besar sensor ini pun akan bisa kejepit ya. Ini cuk otomatis. Kemudian mode ketinggian ini fitur untuk daripada kontrol kerja mindset pikiran saat ini ya. Di sini memiliki mode garis, berarti sudah mode persiapan. Intinya tidak boleh ada mode di atas satu yang muncul pergerakan yang ngawur di sini. Siapa yang bisa merubah mode secara otomatis? Filter udara, tekanan full pump, bahan bakar nggak sehat, injektor buntu, pengapian bermasalah. Bisa merubah mode yang ngawur. Kalau mode ngawur, berarti motornya jadi ngawur. Kalau sampean otaknya stres, maka aktivitasmu semua akan stres. Gitu kan saudara. Lanjut berikutnya untuk file berikutnya dan dokumen nomor berikutnya ada di 5 dokumen daripada altitude atau yang disebut dengan nilai koreksi. Nilai ini mengkoreksi apa? Jadi nilai ini mengkoreksi data-data kerja daripada aktuator maupun sensornya yang dibaca di dalam perangkat lunak ECM-nya yang disebut dengan nilai koreksi. Yang dikoreksi adalah tekanan full pump dan sistem bahan bakar minyak. Tekanan full pump yang ideal itu 0,9 sampai 1,0. Jika tekanan full pump di atas 1,0, maka dipastikan terlalu berat histori yang terjadi dalam ECU, bahkan tekanan full pump itu pun mengalami titik masalah yang tentu motor pun nggak enak. Kemudian sinyal pengecekan, ini pengecekan data yang ada di sini, lampu indikasi. Kemudian APR, airflow ratio. Airflow ratio ini bekerja sama dengan celah klep, kemudian kesehatan filter udara, kemudian pengapian, kemudian bekerja sama dengan sistem bahan bakar minyak. Kalau sistem bahan bakar minyak dan komponen yang kita bahas tadi mengalami masalah, maka APR itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Airflow rasionya itu terjadi berantakan. Yap. Dari sini ada perbandingan plus minus 13 sampai 14, sekian untuk perbandingannya. Untuk full trim itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dalam kategori ketika suhu panas dan dingin. Intinya untuk APR dan full trim ini nanti akan bekerja ketika dalam keadaan suhu hangat panas, dia akan bekerja dengan normal. Jadi intinya full injeksi atau program full injeksi adalah sebuah aktivitas kerja yang diatur semuanya di dalam ECU yang dia kaitan kerjasama dengan tim.
Jadi artinya yang sederhana, pastikan tekanan full pump dalam keadaan baik, tegangan full pump baik, sistem pengisian aki baik. Jangan dilupakan, injeksi butuh power supply yang stabil, jadi kesehatan aki dan sirkulasi arus itu peran yang paling utama, karena sensor, aktuator, kontrol itu membutuhkan tegangan, membutuhkan daya yang stabil yang disimpan di aki yang nanti dibutuhkan ke yang lain sebagainya. Berarti artinya kalau di aki mengalami masalah, berarti yang lain akan ikut ke bawah dalam keadaan kurang sehat performa daripada aktivitas kerjanya. Yang tentu juga pastikan sistem pengisian kayak sejenis kicklock, regulator spool itu dalam keadaan aman juga. Tentukan sistem filter udara, pengapian, dan perangkat TB dalam keadaan sehat. Maka aslinya semua itu ada masa perawatan, ada masa santai, ada masa ke pantai. Dalam arti kalau sampean pusing ada duit ya ke pantai, refreshing. Dalam kategori reset itu ibarat refreshing. Tapi kalau hanya reset itu belum dibeneri yang lain, sama saja bohong. Sampean ke pantai butuh duit, butuh mobil. Sampean cuma punya angan-angan, gak ada duit, gak ada mobil, sama saja. Tapi kalau bahasa reset itu sudah melewati mobil, sudah melewati duit, tinggal ke pantai, refreshing, sampean pulang dari pantai fresh. Nah, dalam kategori harus ada maintenance perawatan dari kilometer-kilometer kelipatan 10.000, itu harus ada perawatan minimal penjagaan atau menjaga kesehatan daripada filter udara, kemudian perawatan di tekanan full pump, pengapian, kemudian kesehatan throttle body itu perlu dilakukan minimal 6 bulan 7 bulan sekali lah sampean manjain motor gitu kan. Lebih baik sampean menjaga keadaan daripada sampean biarkan apes saja yang mengalir dengan keadaan yang sangat lama, sampai biarkan ujung-ujungnya rusaknya malah tumpuk-tumpuk, akhirnya malah jadi kantongmu semuanya kering. Nah, disitulah ada maintenance yang disebut dengan perawatan. Terserah Anda mau bilang kami bacot atau segala macam, intinya teori tak semudah di lapangan, ngoceh tak seindah isi dompetmu, tapi setidaknya semua itu sudah masuk dalam kategori aktivitas sebuah langkah kerja kendaraan yang kita bahas ini khususnya. Itu saja kawan informasi daripada file program puli injeksi daripada Honda Beat injeksi KZL. Bisa bermarak-rakan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dibantu like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.